selama ini penanganan terhadap ADHD hanya fokus pada anaknya saja, padahal orang tua juga perlu mendapat perhatian. Jadi studi menemukan orang tua dari anak ADHD lebih rentan mengalami stres yang serius. Kali ini sudah ada Ibu Ade. Ya Bu Ade, selamat pagi. Pagi. Hari ini cantik dan cerah. Terima kasih. Iya Bu Ade, jadi kan kita kan sekarang ingin membahas kesehatan orang tua yang memiliki anak ADHD ya. Sebenarnya sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan, mungkin Ibu Ade bisa menjelaskan sedikit tentang anak ADHD itu bagaimana? Iya, anak dengan ADHD adalah anak yang mengalami gangguan perilaku yang perkembangan perilakunya tidak sesuai dengan anak-anak pada umumnya, atau dengan kata lain mengalami disfungsi. Sehingga gangguan ini membuat si anak mengalami masalah dalam hubungan sosialnya dia dengan lingkungan sekitar atau dengan peer group-nya. Oh begitu. Kalau untuk orang tua nih sebenarnya, orang tua yang memiliki anak ADHD itu bagaimana sih kondisinya? Ya, pada dasarnya kan gini, orang tua itu kan kita ngomong secara umum aja, orang tua dengan anak yang dalam tanda petik normal aja, biasanya mereka mempunyai kemampuan emosi yang terbatas ya, terutama orang tua yang bekerja. Iya benar. Contohnya misalnya anaknya bergerak dikit teriak, bergerak dikit teriak. Kebayang nggak sih kalau anaknya dengan ADHD gitu ya, yang bukan cuma bergerak sedikit, tapi banyak, segala hal dia pegang, segala hal dia lakukan gitu ya, mau itu yang boleh atau yang tidak. Sehingga kemungkinan besar pada orang tua dengan anak ADHD mengalami kecemasan atau bahkan stres yang tinggi Di anak dan orang tuanya. dengan di orang tuanya justru terutama. Orang tuanya, karena orang anak tuanya. mungkin tidak mengerti. Iya, biasanya anak dengan ADHD ini kan terdiagnosa ketika anaknya berumur 7 tahun. Baru diagnosa itu bisa berdiri. Kenapa? Karena di usia 7 tahun itu anak-anak sudah masuk ke dalam pendidikan yang mengharuskan dia mengenal disiplin, Ya benar. konsekuensi. Karena sudah masuk sekolah dasar. Betul, anak ADHD nggak bisa kenal dengan konsekuensi, gitu. Apa yang terjadi jika orang tua itu mengalami stres sangat mengasuh anak ADHD? Ya, biasanya membuat orang tua yang stres pada anak ADHD membuat perkembangan anak dengan ADHD menjadi sangat negatif. Kalau kita sebagai orang tua nih bagaimana sih sebenarnya seharusnya gitu beradaptasi dengan anak ADHD ini? Jadi gini, anak ADHD itu kan karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya dia, otomatis pergerakannya dia membuat orang tua atau orang di sekelilingnya dia memancing emosi yang amat sangat. Gimana seharusnya orang tua menyikapi ini? Orang tua paham dulu nih, saya mampu nggak? Istilahnya kalau dalam psikologi itu orang tua harus punya self efficacy. Self efficacy itu adalah kemampuan orang tua atau keyakinan diri untuk bisa menangani ini, gitu. Ketika anaknya ADHD, ketika anaknya banyak bergerak, ketika anaknya hiperaktif, dia nggak boleh tuh menaikkan kadar emosinya. Justru malah membuat anak ini menjadi semakin aktif. Oh, jadi kalau dimarahin gitu, anaknya semakin aktif. semakin aktif gitu, dan itu membuat emosi orang tua jadi makin Iya. Jadi kalau misalnya orang tuanya harus menyendiri dulu atau bagaimana? Ya, biasanya saya selalu menyarankan kalau orang tuanya bekerja, sebaiknya ketika dia pulang dari kerja, dia harus memberikan waktu buat dirinya sendiri sekitar 10-15 menit. Dia berdiam diri dulu di kamar atau di suatu tempat untuk merelaksasikan kondisinya dia, baru kemudian dia akan pegang anaknya. Dan pendekatan terhadap anak dengan ADHD ini bukan harus dengan emosi, tapi lebih kepada tegas. Beda ya? Kalau misalnya emosi itu misalnya anaknya memegang sesuatu, ayo jangan dipegang, itu marah. Tapi kalau misalnya tegas, Kak, itu taruh di situ, gitu. Anak ADHD itu saya pernah mendengar kita harus memberi instruksi dengan jelas gitu. Betul. Jadi piringnya taruh di meja, terus geser sedikit ke kanan gitu. Benar ya dok? Iya. Dia memang harus konsisten namanya ya. Konsisten. Kemudian kalau kita bilang tidak,
reasonnya begini, maka itu harus diungkapkan. Karena kalau kita bilang tidak tanpa ada reason, dia akan melakukan lagi karena dia nggak tahu alasannya. Jadi kita harus menjelaskan. Betul, ya. harus menjelaskan di depan. Sebenarnya kalau untuk penanganan yang tepat, sebenarnya anak ADHD ini bisa sembuh atau berkurang. Sebenarnya ada level-levelnya, Ada. ya kan? Ada level. Ya. Mungkin kita semua ingin tahu level-levelnya dulu deh, Dok. Ya, jadi gini, anak ADHD ini ada ringan, sedang dan berat gitu ya. Tapi pada dasarnya level ini tidak jarang sekali ditemukan. Biasanya anak-anak tuh langsung dia atraktif ya, banyak bergerak gitu ya. Nah, ketika kita ketemu sama kita di ruang konsultasi, kita langsung dapat bahwa oh iya, anak ini ADHD dengan kategori berat gitu. Biasanya kalau udah seperti itu kita bekerja sama dengan dokter rehab medik. Gitu. Kenapa? Karena anak-anak dengan kemampuan aktivitas yang cukup besar, dia harus dilakukan penanganan atau di treatment dengan bantuan terapi. Nah, terapi itu di bawah dokter rehab medik. Dia harus ikut terapi, beberapa terapi antara lain sensori integrasi dan okupasi terapi. Ya itu kan jadi pada kedepannya nanti anak itu lebih bisa berkurang. Betul, ya level-levelnya. betul. Nah, kembali lagi ke orang tua nih. Apa saja strategi coping untuk orang tua yang stres mengasuh anak ADHD? Iya, orang tua itu harus gini. Dia menyadari dulu bahwa saya punya anak ADHD loh. Gitu. Satu. Yang kedua, ketika dia melakukan sesuatu yang membuat intensitas hiperaktifnya menjadi tinggi, maka dia harus aware itu. Sehingga dia harus banyak melakukan komunikasi positif kepada si anak, melakukan bonding yang tepat kepada si anak, sehingga orang tua tidak merasa kesulitan menghadapi anak dengan ADHD. Itu sih sebetulnya yang harus dilakukan. Jadi untuk mengasuh anak, orang tuanya juga harus aware juga dengan kesehatan mentalnya juga ya, Dok. Ya. Untuk mengasuh anak yang ADHD biar enggak stres itu gimana sih, Dok? Ini aja sebetulnya gini ya. Pengasuhan anak itu memang harus dibawa fun. Ya. Terlebih untuk anak dengan ADHD. Anak dengan ADHD ini kan ada 3 model ya, ada 3 macam. Yang pertama anak dengan hiperaktif, jadi dia sangat aktif, ya sangat aktif, nggak bisa kesana kemari itu nggak bisa diem. Satu tipe 1, tipe 2-nya adalah anak ADHD dengan inatensi, jadi hiperaktif plus inatensi. Kalau kita bilang dengan campuran. Nah yang ketiga ada yang disebut dengan ADD, Attention Deficit Disorder. Anak ini nggak hiperaktif, tapi nggak bisa fokus, jadi dia diem. Tapi kepalanya tuh kemana-mana benar, gitu benar, ya. Jadi kalau ditanya tuh nggak tahu gitu. Satu, yang kedua tandanya bahwa anak ini ADHD, skor IQ ya, skor IQ-nya itu rata-rata. Jadi nggak di bawah. Jadi pasti anak ini pintar sebetulnya. Hanya kemampuan dia untuk mengatasi motoriknya itu masalah, sehingga membuat prestasi akademisnya menjadi turun. Gitu, karena dia nggak mampu nih, fokus dia nggak mampu. Di sekolah kalau saya selalu bilang di kelas itu menjadi Pak RT, tuh keliling gitu ya, usil gitu ya. Ada temennya lagi jalan terus disengkat apa namanya, dijegal gitu pakai kaki gitu ya. Begitu temennya jatuh jadi ketawa. Dan biasanya anak ini jadi labeling para orang tua murid. Jadi kayak wah anak itu anak nakal gitu. Padahal sebetulnya enggak. Dia cuma nggak tahu aja apa yang harus dilakukan gitu. Jadi sebenarnya ini pihak sekolah juga harus kolaborasi. Ya kolaborasi sama ya. Orang tua. Karena kalau misalnya anak itu juga ADHD itu sensitif nggak sih, Dok, sebenarnya? Sensitif kan gitu. Jadi kalau misalnya kok aku dibilang nakal gitu ya kan? Iya, jadi dia akan semakin nakal. Satu lagi ciri khas anak ADHD adalah impulsif. Impulsif itu dia nggak tahu bahaya. Jadi kalau nyebrang ya udah nggak lihat kiri kanan gitu loh, ya main-main aja gitu. Atau misalnya dia nggak tahu dia mau jatuh mau enggak, makanya kalau kita bilang anak ini kebal ya, kemana-mana dia nggak pernah takut gitu ya.
nggak pernah takut. Semakin kadang-kadang ada orang tua yang melakukan kontak fisik, dipukul. Saya bilang semakin dipukul dia semakin justru malah itu menimbulkan role model buat dia. Nanti dia juga akan mukul temannya. Iya, jadi sebagai orang tua nih yang memiliki anak ADHD kita perlu tahu banget ya cara menanganinya. Justru jangan melakukan kekerasan fisik ya. Tegas boleh, tapi harus tegas. Iya harus tegas gitu dan harus jelas ya. Tegas dan konsisten. Saat ya konsisten gitu. Jadi anak juga tahu batas-batasannya. Karena kan tadi Ibu Ade juga bilang anak ADHD ada yang kesulitan fokus. Jadi kita sebagai orang tua itu sebaiknya membantu anak untuk lebih fokus. Jadi Bu Ade sebenarnya kan anak dengan ADHD sebenarnya pasti nggak mungkin terlihat negatif ya, pasti ada sisi positifnya. Jadi bagaimana sih supaya kita sebagai orang tua, sebagai anak, supaya anak kita yang mengalami ADHD itu bisa ke arah yang positif? Ya, pertama yang harus kita pegang bahwa anak ADHD ini dasarnya pintar. Ya, pintar. Anak ini mempunyai kemampuan intelijensi yang rata-rata pada beberapa kasus ditemukan bahwa anak ini mempunyai IQ yang di atas rata-rata. Itu modal sebetulnya buat orang tua ya. Jadi ketika anak ini diarahkan dengan baik, maka kemampuannya akan lebih meningkat. Asalkan satu itu tadi, bahwa tidak melakukan dengan kekerasan. Ya, tidak. Jadi kalau kemampuan itu tidak dipergunakan, maka anak ini kemampuannya menjadi turun gitu. Nah, gimana cara mengoptimalkan kemampuan anak? Ajak dia berpikir sesuai dengan usianya. Misalnya tidak diarahkan atau misalnya tidak disuruh gitu ya. Coba kamu ambil itu, nggak mau dia. Iya. Tapi pergunakan kemampuan IQ-nya dia. Oke, Ma, kalau ini gimana? Menurut kamu gimana? Jadi dia belajar untuk berpikir sendiri. Jadi dilatih untuk berpikir kritis ya. Betul. Jadi dia juga sebagai anak tahu. Jadi dia melakukannya karena tahu ada sebab akibatnya gitu ya Bu Ade ya. Tuh jadi teman-teman, anak ADHD ini tidak selamanya itu hanya yang terlihat negatif saja, tapi banyak juga sisi positifnya. Jadi untuk para orang tua tetap semangat ya, cintai dan dampingi anak kita selalu. Dan orang tuanya jangan lupa juga untuk menjaga kondisi mental. Jika stres, tadi Bu Ade bilang kalau boleh take your time gitu ya sebelum kita bertemu anak, kita udah capek kerja, kita istirahat dulu sejenak untuk me time, baru kita berinteraksi dengan anak kita. Atau mungkin kalau membutuhkan bantuan psikolog, silahkan datang ke tempat-tempat terdekat, klinik-klinik terdekat. Oke, terima kasih teman-teman semua dan terima kasih Ibu Ade penjelasannya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya ya. Jangan lupa tulis komen dan pertanyaan-pertanyaan di tab komennya. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Saya Fitri dan Ibu Ade. Sampai jumpa. Bye-bye.